Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok desain kurikulum telah selesai menyelesaikan tugas dari Bu Bustanul Yuliani. Dan pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mengeksplorkan hasil dari kerja kami kepada teman-teman. Semoga apa yang kami dapat bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Perkenalan dulu, nama saya Zainal Mukorobin dan ada dua teman saya pastinya, yaitu Afif Nur Fadila dan Alvin Silva Sultan. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang desain kurikulum. Apakah itu desain kurikulum, macam-macamnya seperti apa, nanti kita koleksi, kita bahas kali ini pada pertemuan kali ini. Langsung saja mengenai pengertian desain kurikulum. Menurut Nana S. Sukma Dinata, desain kurikulum yaitu menyangkut pola keorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusun desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Jadi adanya sebuah isi di dalam kurikulum itu bisa dikatakan sebagai dimensi dari horizontal. Kemudian sedangkan dimensi vertikal yaitu menyangkut penyusunan sekuen bahan berdasarkan urutan kesulitan. Jadi di sini menurut saya dibuat skema atau skala dalam sekuen kurikulum. Jadi nanti ada urutan kesulitan mulai dari yang sulit, lebih sulit, dan dari mudah ke lebih mudah. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi untuk pengertian desain kurikulum sudah dijelaskan. Kemudian dilanjut tentang macam-macam desain kurikulum, yaitu kami menemukan 5 macam-macam desain kurikulum. Yang pertama yaitu model pengembangan proses kognitif, yaitu model ini mendeskripsikan keberagaman kemampuan manusia untuk mengembangkan nilai kognitifnya. Kemudian yang nomor 2 ada kurikulum sebagai teknologi. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan konsep kurikulum. Yang ketiga ada kurikulum aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi seorang anak sebagai individu yang unggul di segala aspek, di segala bidang. Terus yang nomor 4 ada kurikulum konstruksi sosial, yaitu kurikulum ini lebih difokuskan pada segala problem yang dihadapi masyarakat, lebih ke masyarakatnya ini. Terus yang nomor 5 ada kurikulum rasionalisasi akademis, yaitu sebuah usaha yang di dalamnya ada kegiatan dan proses untuk mengoptimalkan sebuah kualitas. Oke, lanjut. Ada prinsip-prinsip desain kurikulum. Desain yaitu yang nomor 1, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta mengembangkan semua jenis pengalaman belajar dan yang esensial demi mewujudkan apa yang diharapkan. Ini prinsip yang nomor 1. Yang nomor 2 yaitu ada desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Pada desain kurikulum yang kedua, prinsipnya ini lebih ke arah merealisasikan tujuan pendidikan, yaitu dari bimbingan seorang guru
bisa merealisasikan tujuannya untuk siswa supaya kedepannya nanti bisa menjadi pribadi yang unggul. Terus prinsip yang nomor 3, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dan tingkat kematangan siswa. Jadi guru juga harus bisa mengetahui karakteristik siswa. sangat penting dalam pembelajaran yang kali ini, karena dalam prinsip ini seorang pengajar itu pasti tidak harus mengetahui semua bidang akademiknya, tapi juga harus mengetahui bagaimana karakteristik seorang siswa itu sendiri. Karena pada intinya tingkat penalaran atau pemahaman seorang siswa itu bisa diketahui dari karakteristiknya. Jadi setiap siswa ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengembangkan sebuah potensi yang diharapkan nanti kedepannya seorang guru atau pengajar juga bisa merealisasikan apa yang diinginkan. Jadi pada ilmu psikologi mungkin yang saya ingat itu seperti pedagogik ya, mungkin seperti itu, mengetahui karakteristik seorang siswa. Oke, dilanjut. Ada kelebihan dan kelemahan kurikulum. Dari segi kelebihan, materi pelajaran diambil dari ilmu yang tersusun secara sistematis. Untuk kelebihan yang pertama ini, jadi pada pelajaran ini diambil dari ilmu yang tersusun, tidak ngawur atau tidak teracak. Jadi sudah tersusun secara sistematis dan nanti bisa disampaikan materinya dengan jelas pastinya. Kemudian yang nomor 2, kelebihannya yaitu desain ini sudah dikenal sejak lama baik oleh guru maupun orang tua, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Tidak hanya guru saja, jadi sebuah pembelajaran itu bisa dimulai dari dari orang tua sendiri. Karena guru yang pertama itu adalah seorang orang tua, seorang wali atau seorang orang tua. Iya. Kemudian yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Jadi alurnya ini nanti bisa mengikuti untuk memudahkan peserta didik supaya bisa berkontribusi, bisa mengikuti di perguruan tingginya. Karena pada masa-masa mungkin nanti akan mengalami sebuah pembaruan dari masa SD, kemudian SMP ke SMA, dan yang terakhir ke perguruan tinggi. Dari segi kelemahan, yaitu yang pertama, kurikulum memberikan pengaturan yang terpisah. Untuk kelemahan ini, kurikulum kurang terpadu atau kurangnya kolaborasi antara ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu agama dan ilmu umum. Karena di sini akan dikatakan dikotomi, apabila sebuah ilmu umum yang dipadukan dengan ilmu agama mungkin kurang berkesan dan kurang berperan, maka dalam kelemahan ini mungkin bisa dievaluasi nanti ke depannya untuk bisa mengembangkan sebuah potensi yang baru dari peserta didik. Yang kedua, ada kurikulum lebih mengutamakan isi dan kurang memperhatikan dan cara penyampaian. Jadi yang saya pahami untuk kelemahan yang kedua ini, mungkin dalam pembelajaran kurikulum ini lebih mengutamakan nilainya daripada prosesnya. Jadi sebuah nilai kuantitas lebih diandalkan daripada nilai kualitas. Padahal yang lebih penting dalam
peran masyarakat, nilai kualitas itu lebih diutamakan karena pada hakikatnya sebuah nilai itu hanya nilai ya, mungkin belum sampai ke arah perannya. Jadi karena prosesnya itu bagaimana belum diketahui, maka dalam hal ini bisa dikatakan lemahnya dalam kurikulum. Jadi ya mungkin bisa untuk bahan relaksasi kedepannya, mungkin bisa diperinci untuk pemerintah supaya dalam nilai kualitas juga diunggulkan. Dan mungkin alhamdulillah itu saja penemuan-penemuan dari presentasi dari pembelajaran kami, dan pastinya ini masih sangat kurang dan juga sedikit banget kelebihannya. Dan mungkin dari teman-teman saya dan juga kelompok saya ada yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya. Sekian dari saya dan juga kelompok saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.